Cinta adalah fondasi dari hubungan kita dengan pasangan, orang tua, dan diri sendiri. Namun, seringkali, cinta yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan justru terasa rapuh. Penyebabnya bisa bermacam-macam, rutinitas yang monoton, ekspektasi yang tidak realistis, atau bahkan kurangnya pemahaman tentang bagaimana cinta itu sendiri bekerja. Dalam episode ini, kita akan menggali lebih dalam tentang strategi meningkatkan rasa cinta dengan pendekatan yang lebih intuitif dan reflektif, serta menyentuh tips mengatasi stres secara singkat dan efektif. Untuk pasangan, cinta bukan hanya soal perhatian harian seperti mengucapkan selamat pagi atau memberikan hadiah di hari istimewa. Seringkali, cinta terhadap pasangan dapat terperangkap dalam pola yang kaku. Kita merasa cukup dengan rutinitas yang berulang, padahal cinta membutuhkan keberanian untuk mengeksplorasi. Salah satu cara yang jarang dibahas adalah membuat ruang untuk keterpisahan produktif. Ini bukan berarti menjauh secara emosional, melainkan memberikan waktu bagi pasangan untuk tumbuh secara individu. Misalnya, mendukung pasangan mengambil kursus baru, mengembangkan hobi, atau menjalani proyek pribadi. Dengan begini, kita menghidupkan rasa penasaran terhadap pasangan karena cinta sejati selalu terikat dengan rasa ingin tahu. Hubungan dengan orang tua seringkali lebih kompleks. Kita tumbuh dengan memandang mereka sebagai sosok yang tahu segalanya, tetapi seiring bertambahnya usia, kita mulai menyadari bahwa mereka juga manusia dengan keterbatasan. Salah satu cara meningkatkan cinta kepada orang tua adalah dengan mempraktikkan persepsi empati. Ini melibatkan pengamatan terhadap masa lalu mereka, seperti bertanya bagaimana mereka menghadapi masa muda atau perjuangan membesarkan kita. Dengan memahami narasi hidup mereka, cinta yang kita rasakan tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga intelektual. Langkah ini memungkinkan kita melihat mereka sebagai individu yang terpisah dari peran mereka sebagai orang tua. Sedangkan untuk diri sendiri, cinta pada diri seringkali menjadi tantangan terbesar. Banyak dari kita terjebak dalam siklus kritik diri yang terus-menerus. Untuk mengatasi ini, salah satu pendekatan yang efektif adalah dengan membangun dialog afirmasi. Ini bukan hanya soal mengucapkan kalimat positif kepada diri sendiri, tetapi benar-benar menciptakan ruang untuk berdialog. Contohnya, setiap kali merasa gagal, tanyakan pada diri sendiri, apa yang aku pelajari dari pengalaman ini? Atau bagaimana aku bisa merespons dengan lebih baik di masa depan? Pertanyaan-pertanyaan ini mengalihkan fokus dari kritik ke refleksi konstruktif. Meningkatkan rasa cinta juga erat kaitannya dengan keberanian untuk menghadapi konflik secara sehat. Konflik bukan musuh cinta, tetapi alat untuk memperdalam hubungan. Ketika terjadi perbedaan pendapat dengan pasangan atau orang tua, cobalah pendekatan metode ekologi hubungan. Prinsipnya adalah menganggap konflik sebagai bagian dari ekosistem cinta yang lebih besar. Jangan hanya fokus pada apa yang salah, tetapi cari bagaimana konflik tersebut dapat memberikan wawasan baru. Misalnya, jika pasangan merasa kurang dihargai, gunakan momen tersebut untuk memahami definisi penghargaan versi mereka. Proses ini membutuhkan keberanian untuk mendengarkan tanpa terburu-buru membela diri. Cinta terhadap pasangan, orang tua, dan diri sendiri juga dapat ditingkatkan melalui pengalaman bersama yang memicu rasa syukur. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, seringkali kita melupakan pentingnya momen-momen sederhana. Menciptakan tradisi kecil, seperti berjalan kaki bersama, memasak bersama, atau bahkan berbagi cerita sebelum tidur, dapat menjadi pengingat tentang nilai kebersamaan. Tradisi ini tidak perlu besar atau mahal, yang penting adalah konsistensi dan ketulusan dalam melakukannya. Bagi kebanyakan orang, salah satu hambatan terbesar dalam mencintai adalah stres. Ketika stres melanda, kemampuan kita untuk memberikan cinta menjadi sangat terbatas. Untuk mengatasi stres jangka pendek, ada teknik yang dapat langsung diterapkan, yaitu metode grounding 5-4-3-2-1. Langkah ini melibatkan penggunaan panca indera untuk membawa perhatian kembali ke saat ini. Mulailah dengan menyebutkan 5 hal yang bisa Anda lihat, 4 hal yang bisa Anda sentuh, 3 hal yang bisa Anda dengar, 2 hal yang bisa Anda cium, dan 1 hal yang bisa Anda rasakan. Teknik ini sederhana, tetapi sangat efektif dalam mengurangi kecemasan dan mengembalikan fokus. Strategi lainnya untuk mengatasi stres adalah napas interval. Ambil napas dalam-dalam selama 4 detik, tahan selama 4 detik, lalu hembuskan perlahan selama 6 detik. Ulangi selama beberapa menit.
Pola pernapasan ini membantu mengaktifkan sistem saraf parasimpatik yang bertanggung jawab untuk menenangkan tubuh. Namun, cinta yang mendalam tidak hanya muncul dari upaya yang dilakukan ketika semuanya berjalan lancar. Cinta sejati teruji saat kita mampu bertahan dan saling mendukung di tengah tantangan. Saat pasangan mengalami masa sulit, jangan buru-buru memberikan solusi. Sebaliknya, tanyakan, "Apa yang kamu butuhkan dariku sekarang?" Pertanyaan ini sederhana, tetapi penuh makna, karena menunjukkan kesediaan untuk memahami daripada sekadar menghakimi. Hubungan dengan orang tua juga dapat ditingkatkan dengan memberi mereka ruang untuk berbicara. Alih-alih selalu berusaha memperbaiki hubungan dengan memberi, cobalah lebih sering mendengarkan tanpa interupsi. Terkadang, mereka hanya ingin didengar tanpa merasa dihakimi. Sama halnya, cinta kepada diri sendiri memerlukan pendekatan serupa. Beri diri Anda izin untuk merasakan emosi apapun yang muncul, tanpa merasa harus selalu bahagia atau produktif. Karena cinta sejati dimulai dari penerimaan penuh terhadap diri. Kesimpulannya, cinta adalah perjalanan yang terus berkembang. Ia memerlukan keberanian untuk menggali lebih dalam, baik terhadap pasangan, orang tua, maupun diri sendiri. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, kita tidak hanya meningkatkan rasa cinta, tetapi juga memperkuat fondasi hubungan dalam kehidupan kita.